Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sofyani Yuniar dari Universitas Pajajaran. Saat ini, saya sedang mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia atau KMMI di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Course yang saya ambil di program ini adalah Mastering Business Data Analytics for Decision Making, kelas A. Tujuan saya mengikuti kurs ini adalah karena saya sangat tertarik untuk mendapatkan pengalaman serta ilmu yang berkaitan dengan analisis data. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Market Basket Analysis dengan algoritma a priori pada data transaksi penjualan di toko roti The Bread Basket. Berikut ini merupakan outline yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan analisis, kemudian sumber data, kemudian metode analisisnya, dan hasil beserta kesimpulan. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Pemasaran merupakan salah satu aspek penting ketika berbisnis dan harus dilakukan dengan tepat. Nah, peluang bisnis saat ini, baik untuk bisnis dengan skala yang kecil maupun yang besar, memiliki peluang yang tidak terbatas dalam memasarkan produknya. Hal ini didukung oleh internet dan teknologi yang berkembang pesat. Nah, pelaku bisnis harus secara aktif mencari strategi yang efektif dan tepat untuk meningkatkan keuntungan mereka, seiring dengan meningkatnya juga persaingan antar bisnis. Nah, di sini The Bread Basket merupakan sebuah toko roti berlokasi di Edinburgh, Skotlandia, yang telah melakukan pemasaran dan penjualan secara daring. Toko ini menyimpan data transaksi penjualan yang berisi keterangan urutan transaksi, item yang dibeli, tanggal dan waktu transaksi, keterangan bagian hari, pagi, siang, sore, atau malam, serta tipe hari, hari kerja atau akhir pekan. Nah, dengan menggunakan data tersebut, dapat dilakukan analisis, yaitu market basket analysis, yaitu salah satu teknik analisis yang biasa digunakan dalam rangka meningkatkan penjualan produk. Tujuan utama dari market basket analysis dalam pemasaran adalah untuk memberikan informasi kepada pelaku bisnis dalam memahami perilaku dan pola pembelian pelanggan yang dapat membantu pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, hasil analisis ini dapat memberikan informasi kepada pemilik toko untuk menentukan strategi yang tepat dalam pemasaran produknya. Yang selanjutnya adalah tujuan analisis, di mana analisis ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang dapat membantu toko roti dalam mengambil keputusan. Kemudian diharapkan analisis ini dapat menemukan strategi pemasaran produk yang tepat dengan memahami pola pembelian produk dari pelanggan dan mengidentifikasi keterkaitan antar item yang tersedia di toko dengan teknik association rules, sehingga informasinya dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan pada toko roti tersebut. Kemudian untuk sumber data, dataset ini diperoleh dari website Kaggle yang diunggah oleh Akasdeep Kuila. Data ini berasal dari sebuah toko roti di Edinburgh bernama The Bread Basket. Di dalam dataset ini berisi rincian transaksi pesanan pelanggan dengan item yang berbeda dan dibeli secara online selama periode 30 Oktober tahun 2016 hingga 4 September tahun 2017. Dataset ini memiliki 20.507 entry dan lebih dari 9.000 transaksi. Dalam dataset ini juga terdapat variabel. Nah, yang pertama ada transaction node yang berisi keterangan unique identifier untuk setiap transaksi. Yang kedua adalah items yang berisi nama item yang dibeli. Yang ketiga adalah date time yang berisi keterangan tanggal dan waktu transaksi. Yang keempat, day part yang berisi bagian hari saat transaksi dilakukan, yaitu pagi, siang, sore, atau malam.
Yang kelima ada day type, yang berisi keterangan yang mengklasifikasikan apakah transaksi telah dilakukan di akhir pekan atau weekend atau hari kerja, weekday. Selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis deskriptif dan association rules dengan algoritma a priori. Alat analisis yang digunakan adalah Python, Matplotlib, dan Seaborn. Adapun tahap yang dilakukan dalam metode analisis ini, yang pertama data preprocessing dan yang kedua association rules dengan algoritma a priori. Tahap yang pertama dalam metode analisis ini adalah data preprocessing, di mana setelah data yang sudah diunduh dilakukan cleaning data. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dataset memang betul berisi 20.507 entry, termasuk satu header nama variabel dan terdiri dari 5 kolom, serta lebih dari 9.000 transaksi. Dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan apakah terdapat missing values pada dataset. Kemudian dilakukan pengubahan format serta memisahkan nilai dari kolom variabel datetime untuk keperluan analisis agar lebih bervariasi dan lebih detail. Untuk menampilkan visualisasi datanya dalam analisis ini menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Tahap yang kedua dalam metode analisis ini adalah association rules dengan algoritma a priori. Association rules sendiri merupakan teknik untuk menentukan bagaimana suatu item terkait satu sama lain. Ada 3 cara umum untuk mengukur asosiasi. Yang pertama adalah support, di mana menyaring item yang memiliki frekuensi pembelian rendah. Kemudian confidence, yang menjelaskan seberapa sering item dibeli secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga lift, menunjukkan informasi kebenaran jika item A dan item B dibeli bersamaan. Algoritma a priori sendiri digunakan untuk mencari serangkaian set item yang sering muncul dalam dataset, atau yang disebut dengan frequent item set, dengan teknik association rules. Yang selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Dari tahap data preprocessing, hasilnya kolom untuk dataset ini bertambah menjadi 9 kolom. Yang baru ditambahkan adalah kolom date, hour, day, dan month. Kemudian hasil dari pemeriksaan didapatkan bahwa tidak ada missing values dalam dataset, sehingga proses dapat dilanjutkan ke data exploration. Jumlah transaksi yang unik adalah sebanyak 9.465 transaksi. Kemudian untuk pembagian hari kerja weekday adalah dari hari Senin sampai Jumat, sedangkan akhir pekan atau weekend adalah hari Sabtu dan Minggu. Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan 20 item tertinggi yang terjual dari seluruh periode. Nah, sebanyak 20 item ini yang paling banyak dibeli diantaranya adalah coffee, bread, tea, cake, dan pastry, seperti yang ditampilkan pada grafik ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kopi dan roti merupakan produk terlaris yang dibeli pelanggan. Jika berdasarkan bulan, jumlah transaksi yang paling banyak adalah di bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember, sehingga dapat disebut juga bahwa sebagian besar transaksi terjadi di musim gugur dan musim dingin. Pie chart berikut ini menunjukkan transaksi berdasarkan tipe hari. Transaksi yang tinggi terjadi pada hari kerja atau weekday sebesar 62,45%. Tetapi dengan persentase 37,55% di akhir pekan atau weekend yang hanya 2 hari dalam seminggu, dapat dikatakan ini termasuk penjualan yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah grafik yang menunjukkan transaksi berdasarkan hari.
Grafik ini mengonfirmasi hasil visualisasi dari grafik sebelumnya, di mana pada akhir pekan, tingkat penjualan toko roti ini cukup tinggi dibandingkan dengan hari kerja. Kemudian, pada grafik ini didapatkan informasi bahwa kebanyakan pelanggan membeli produk pada waktu siang hari dan pagi hari. Selanjutnya, untuk melihat lebih dalam, item penjualan yang tertinggi berdasarkan bagian hari untuk pagi, siang, dan sore adalah kopi dan roti. Sedangkan untuk di malam hari, penjualan yang tertinggi adalah vegan feast. Kemudian, jika dilihat berdasarkan waktu jam, jumlah transaksi banyak terjadi pada jam 10 pagi hingga 2 siang. Hal ini mengonfirmasi visualisasi yang sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat transaksi banyak terjadi pada pagi dan siang hari. Kemudian yang kedua adalah hasil dari Association Rules dengan algoritma a priori. Berdasarkan hasil penerapan ini, transaksi penjualan toko roti The Bread Basket diperoleh ada 61 rules hubungan antar item. Hasil atau rules ini dapat dipengaruhi oleh banyak data, variasi dalam item set maupun transaksi, batasan nilai minimal support dan confidence yang telah ditetapkan, serta faktor lainnya. Sesuai tabel yang terdapat di layar ini, dapat terlihat bahwa kopi adalah item yang sangat terkait dengan item lain, seperti toast, Spanish brunch, dan kue kering lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Association Rules dengan algoritma a priori dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi pola pembelian dari suatu transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dalam pembelian beberapa item tertentu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan materi ini. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam kelancaran penyusunan proyek akhir ini, khususnya kepada seluruh tutor dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada topik course Mastering Business Data Analytics for Decision Making. Kemudian saya juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti course ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.